Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anakku semua, siswa-siswi seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam segmen pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di channel GNBS Kendal. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan klik tombol subscribe dan klik loncengnya supaya siswa dan siswi seluruh Nusantara mendapatkan notifikasi update video pembelajaran terbaru dari channel GNBS Kendal. Dalam segmen video yang pertama, kita telah mempelajari bersama materi tentang pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, perumusan dasar negara, dan peran para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara. Selanjutnya, dalam segmen video yang kedua ini, kita akan mempelajari bersama materi tentang pembentukan PPKI dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Siswa-siswi seluruh Nusantara, BPUPKI resmi dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada 8 Agustus 1945, 3 orang wakil pergerakan kemerdekaan yang terdiri dari Dr. Rajiman Widyodiningrat, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta diberangkatkan ke Saigon, Vietnam. Mereka mengadakan pertemuan dengan Jenderal Besar Terauchi. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan sebagai berikut. A. Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai anggotanya. B. Panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Dan C. Cepat atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia. Pada pertemuan tersebut, secara resmi dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPKI. BPKI atau Dokuritsi Jumbi Inkai beranggotakan 21 orang. Berbeda dengan BPUPKI, keanggotaan PPKI tidak duduk seorang pun bangsa Jepang. Anggota PPKI kemudian ditambah 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Dengan demikian, jumlah anggota PPKI menjadi 27 orang berikut ketua dan wakil ketua. Siswa-siswi seluruh Nusantara, penambahan anggota PPKI yang baru memiliki nilai strategis. Penambahan anggota baru tanpa sepengetahuan Jepang menunjukkan bahwa PPKI murni dibentuk oleh bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya itu, penambahan anggota baru PPKI menghilangkan kesan bahwa PPKI merupakan badan bentukan Jepang. Adapun proses sidang PPKI, mari kita saksikan sebagai berikut. A. Sidang PPKI. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, telah kita ketahui bersama bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang yang pertama. Sebelum sidang formal pertama PPKI dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta memutuskan mengadakan pertemuan secara khusus dengan tokoh-tokoh Islam. Sejumlah tokoh Islam yang ikut dalam pertemuan dengan Dr. Andes Muhammad Hatta antara lain: yang pertama, Ki Bagus Hadikusumo; 2. Kasman Singodimedjo; ketiga, Tengku Muhammad Hasan; dan keempat, Wahid Hasyim. Dalam pertemuan, Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan usul warga Indonesia Timur terkait sila pertama dalam Piagam Jakarta, yang akhirnya demi persatuan dan kesatuan negara Indonesia, 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dihilangkan dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ini dianggap lebih umum dan dapat diterima oleh semua golongan tanpa menghilangkan nilai ketuhanan sebagai dasar negara. Dengan demikian, rakyat Indonesia dapat bersatu secara utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, dengan dihilangkannya kata pada sila pertama mencerminkan kearifan dan kebesaran jiwa para pendiri negara yang mayoritas beragama Islam.
bunyi rumusan Pancasila secara utuh yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 telah menginstruksikan kepada semua menteri negara dan pimpinan lembaga atau badan pemerintah lainnya supaya sila-sila dalam Pancasila dibaca atau diucapkan dengan tata urutan yang benar. Rumusan terakhir dasar negara yang sah dan benar telah dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, mari kita perhatikan bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, perlu kita ketahui bersama, walaupun Pancasila tidak dijelaskan secara eksplisit dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun secara yuridis, kata dengan berdasarkan kepada telah menegaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, mari kita melanjutkan pembahasan materi yang selanjutnya terkait hasil sidang PPKI. Sidang pertama PPKI berlangsung dengan lancar. Pembahasan masalah rancangan pembukaan dan Undang-Undang Dasar yang telah disiapkan BPUPKI berhasil dibahas dan disepakati dalam tempo kurang dari 2 jam. Hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang meliputi A. Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli tahun 1945. Setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama. Dan yang ketiga, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. Nah, berdasarkan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia telah memperoleh landasan kehidupan bernegara, yakni sebuah Undang-Undang Dasar yang kini kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termuat dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, mari kita melanjutkan pembelajaran berikutnya mengenai tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara
bersamaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termuat sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara secara otomatis mengesahkan sila-sila Pancasila yang terkandung di dalam sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar penyelenggara sistem negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai berikut. A. Pancasila bermakna sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. B. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas perkehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan C. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa sehingga tercapai tujuan nasional. Tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, perlu kita ketahui bersama bahwa kedudukan Pancasila ini sebagai dasar negara telah ditegaskan dengan adanya ketetapan MPR nomor 18 Romawi /MPR /1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Selain terdapat pada ketetapan MPR nomor 18 Romawi /MPR /1998, Pancasila sebagai dasar negara termuat dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan negara Indonesia. Dokumen tersebut sebagai berikut. A. Dalam pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. B. Dalam naskah politik yang bersejarah pada tanggal 22 Juni 1945 alinea keempat yang kemudian dijadikan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta. C. Dalam naskah pembukaan Undang-Undang Proklamasi 1945 alinea keempat. D. Dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 27 Desember 1945 alinea keempat. E. Dalam Mukadimah Undang-Undang Sementara Republik Indonesia atau UUD SRI tanggal 17 Agustus 1950. Dan yang F. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 setelah Dekret Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959. Siswa-siswi seluruh Nusantara, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental atau mendasar. Dengan demikian, Pancasila memiliki sifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR atau DPR hasil pemilihan umum. Karena mengubah Pancasila berarti membubarkan NKRI yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena Pancasila mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita, dan tujuan negara. Sekian pembelajaran dari Bapak. Semoga bermanfaat buat anak-anakku semuanya. Pesan buat anak-anak, selalu tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.